Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-382. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru. Namun dengan demikian justru menjadi semakin nyata bahwa ketika pengawas termasuk Wonokerti sama sekali tidak mampu mengimbangi orang berkumis itu. Semakin lama orang itu justru menjadi semakin lincah. Pedangnya menyambar-nyambar seperti seekor burung sikatan, cepat langsung mengarah ke bagian-bagian yang berbahaya. Mereka yang menyaksikan perkelahian itu terperanjat ketika tiba-tiba saja mereka mendengar keluhan tertahan dan seleret warna merah membekas di lengan salah seorang pengawas yang bertempur bertiga bersama-sama. Kemudian setitik demi setitik darah mulai mengucur dari luka itu, menodai bajunya. Sejenak kemudian terdengar suara pengawas yang berkumis itu tertawa sambil berkata, "Nah, darah mulai menitik dari lukamu. Jangan salahkan aku kalau kalian nanti tidak akan dapat keluar lagi dari lingkaran perkelahian ini." Demikian lantangnya suara orang berkumis itu, sehingga tanpa sesadarnya dukun yang terluka itu berkata, "Nah, kau dengar? Apakah kau sangka kawan-kawanmu itu akan berhasil menangkapnya?" Pemimpin pengawas itu merenung sejenak. Kemudian ia mendengar lagi orang berkumis itu berkata keras-keras, "Jangan menyesal, semuanya sudah terlanjur. Kita harus mengakhiri persoalan ini dengan pedang yang sudah dicabut dari sarungnya." Tidak terdengar jawaban sama sekali, tetapi ujung pedang pemimpin pengawas itu telah menekan tubuh orang yang terikat itu. "Kau pun akan mati." "Kenapa aku?" "Kalau orang berkumis itu menang, ia pun akan membunuh aku pula. Karena itu sebelum aku mati, kau harus mati lebih dahulu." "Kenapa aku?" "Jangan berpura-pura. Kenapa kau melempar aku dengan pisau ketika aku berselisih dengan orang itu?" Tetapi orang itu menjadi tergagap. "Nah, jangan banyak bicara lagi. Kita tunggu. Kalau lingkaran orang-orang itu menyibak dan yang keluar dari lingkaran itu pengawas yang berkumis, maka aku akan segera menghunjamkan pedangku kepadamu dan menyembunyikan pisau itu di tanganku. Begitu ia mendekat, mengayunkan pedangnya ke leherku, aku masih sempat melemparkannya dengan pisau beracun ini dan melukainya, meskipun hanya sebaris kecil, seperti goresan ujung duri. Tetapi, apakah kau tidak berpikir bahwa dengan menghidupi aku, kau akan tetap hidup pula?" "Aku tidak berpengharapan lagi. Kalau aku membiarkan kau hidup, aku memang teramat bodoh." Wajah dukun itu menegang sejenak. Ia berusaha untuk menemukan akal agar orang berkumis itu berkesempatan menolongnya. "Orang ini masih sangat lemah.
desisnya di dalam hati. Kalau aku berguling-guling agak cepat, ia tidak akan mampu mengejarku. Pada saat aku yakin akan kemenangan pengawas itu, aku harus cepat-cepat berguling menjauh sambil berteriak-teriak. Demikianlah, maka dukun yang terikat itu menunggu kesempatan untuk mendapat pertolongan. Karena itu, maka ia selalu saja mengawasi kalau orang-orang yang melingkari arena itu mulai menyibak. Tetapi agaknya perkelahian itu masih berlangsung terus. Meskipun seorang dari ketiga pengawas yang bertempur bersama itu sudah terluka, namun mereka masih tetap bertempur mati-matian. Namun keadaan selanjutnya telah membuat beberapa orang menjadi kian menegang. Agaknya ketiga orang itu sama sekali tidak akan mampu mengimbangi lawannya yang hanya seorang itu. Ternyata bahwa seorang yang lain telah tergores pula oleh senjata orang berkumis itu, bahkan juga Wonokerti sendiri. Swandaru yang berdiri di belakang Agung Sedayu menyaksikan perkelahian itu dengan dada berdebar-debar. Bahkan kemudian ia melangkah maju sambil meremas ujung cambuknya. Agung Sedayu menahan nafasnya. Sekali-sekali ia berpaling kepada gurunya yang telah menjadi cemas pula. Tetapi Kiai Gringsing masih tetap berdiri diam di tempatnya. Demikianlah, perkelahian itu semakin lama menjadi semakin jelas bahwa ketiga pengawas yang berkelahi bersama-sama itu berada di dalam bahaya. Orang berkumis itu dengan lincahnya berloncatan dengan senjata yang menyambar-nyambar. Meskipun demikian, Wonokerti dan kedua kawannya telah mencoba berbuat sebaik-baiknya yang dapat dilakukannya. Mereka mengadakan perlawanan mati-matian, meskipun mereka menyadari bahwa mereka berada di dalam bahaya yang dapat merampas nyawanya. Swandaru yang tidak dapat menahan diri melihat perkelahian itu berbisik kepada Agung Sedayu. Apakah kita akan membiarkan ketiganya mati? Atau seandainya kita akan berbuat sesuatu, kita menunggu korban itu berjatuhan lebih dahulu? Atau kita tidak akan berbuat apa-apa sama sekali? Kita akan berbuat sesuatu, bisik Agung Sedayu. Berbuat atau tidak berbuat, kita pasti akan tersudut. Karena orang berkumis itu memang berminat membunuh kita. Ketiga pengawas itu hanya sekedar mencoba mencegahnya. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan mereka menjadi korban. Swandaru berdesis pula. Tetapi apakah pedang itu beracun juga? Tampaknya tidak. Pedang itu adalah pedang pengawas. Orang itu yakin akan dapat mengalahkan lawannya. Tetapi tidak mustahil bahwa ia membawa senjata beracun pula, seperti yang lain. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, "Aku akan mencegah mereka terbunuh." "Jangan kau masih lelah, nafasku belum pulih. Jadi, aku akan minta izin kepada guru." Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Cepatlah, sebelum salah seorang dari mereka menjadi korban, apalagi ketiga-tiganya." Agung Sedayu pun kemudian bergeser mendekati gurunya. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, agaknya gurunya telah mengetahuinya. Sehingga ia mendahuluinya berkata lambat, "Hati-hatilah, pedang itu pasti bukan senjata satu-satunya. Tetapi ingat, jangan bunuh orang itu. Kita memerlukannya." Agung Sedayu mengangguk, namun di dalam hati ia berkata, "Mudah-mudahan aku tidak kehilangan kesempatan untuk menangkapnya hidup-hidup, atau justru akulah yang ditangkapnya." Demikianlah,
Sejenak kemudian salah seorang pengawas yang berkelahi itu terloncat surut. Sebuah luka yang agak dalam telah menyobek bahunya, sehingga ia menjadi semakin lemah karenanya. Dengan demikian maka kedudukan ketiga pengawas itu menjadi semakin sulit. Orang berkumis itu tertegun sejenak ketika ia melihat ketiga lawannya termangu-mangu. Ia pun tertawa berkepanjangan sambil berkata, "Nah, apakah kalian menyesal?" Ketiga lawannya sama sekali tidak menyahut. "Sayang, kalian tidak akan mendapat kesempatan lagi." Wonokerti menggertakkan giginya. Suara tertawa itu memang sangat menyakitkan hati. "Aku sama sekali tidak ingin mendapat belas kasihanmu," geram Wonokerti. "Karena kami merasa sanggup melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Kau mengerti? Maksudmu kau akan bertempur sampai mati. Maksudku, aku akan membunuhmu." Orang berkumis itu tertawa semakin keras, namun tiba-tiba suara tertawanya berhenti ketika Wonokerti berkata, "Sebenarnya kami tidak memerlukan kau lagi. Seandainya kau tidak dapat kami tangkap, dan bahkan seandainya kami akan mati sekalipun, kami tidak akan berkeberatan. Kawanmu yang pingsan itu agaknya telah diambil oleh para petugas yang lain. Ia akan dapat banyak memberikan keterangan." "Heh?" Orang itu terkejut, tetapi ketika ia berpaling yang dilihatnya adalah orang-orang yang berkerumun. "Minggir!" ia berteriak. Ternyata beberapa orang menjadi ketakutan dan segera menyibak. Di sela-sela orang-orang yang telah menyibak itu, orang berkumis itu hanya dapat melihat seonggok batu padas. Kawannya memang sudah tidak berada di tempatnya. "Aku melihat seseorang mengambilnya," berkata Wonokerti. "Dan aku sengaja memancing perhatianmu. Kini apa yang hendak kau katakan kepada Ki Gede Pemanahan seandainya ia datang kemari?" Orang berkumis itu menjadi tegang sejenak. Namun kemudian ia menggeram. "Licik, licik sekali." Wonokerti tidak menjawab. Meskipun lukanya terasa pedih, tetapi ia mencoba untuk tertawa. "Kami tidak berkeberatan untuk mati, tetapi segala usahamu di sini akan gagal." Dalam pada itu, orang yang terikat itu pun dapat mendengar serba sedikit pembicaraan mereka yang berada di arena. Apalagi suara orang berkumis yang keras dan lantang itu. Sejenak meloncat di hatinya keinginannya untuk berteriak, memberitahukan kepada orang berkumis itu bahwa ia masih berada di tempat itu meskipun terikat. Tetapi ketika mulutnya hampir saja bergerak, ujung pedang pemimpin pengawas itu telah menyentuh bukan saja punggung atau lambungnya, tetapi mulutnya. "Aku tahu kau akan berteriak memanggilnya," desis pemimpin pengawas itu. Orang yang terikat itu mengumpat di dalam hati, tetapi ia memang tidak mendapat kesempatan untuk berteriak. Karena itu, ia tidak berhasil memberikan isyarat apapun kepada orang berkumis yang berada di arena. Orang berkumis yang telah berhasil melukai ketiga lawannya itu menjadi termangu-mangu. Ia sudah berusaha mencegah anak gembala tua yang melempar dukun yang pingsan itu dengan batu. Tetapi kini ternyata ada orang lain yang melakukannya. "Siapakah yang telah berani mengambilnya?" ia menggeram. Wonokerti berdesis menahan sakit.
Namun kemudian ia menjawab, "Aku tidak tahu, tetapi menurut sikap dan pakaiannya, ia adalah utusan atau setidak-tidaknya pengawas yang sedang bertugas melihat-lihat perkembangan daerah ini." "Bohong! Kau bohong! Aku tidak mendengar suara kuda. Kalau benar mereka yang kau maksudkan, mereka pasti datang berkuda. Mereka tidak akan langsung mengetahui apa yang telah terjadi di sini." Wonokerti mengerutkan keningnya. Ia tidak segera dapat menjawab, tetapi kemudian ia berkata, "Aku tidak tahu pasti siapakah yang telah mengambilnya, tetapi pasti bukan dari golonganmu." Orang berkumis itu menggeram. Katanya, "Orang itu pasti belum terlampau jauh. Aku harus menemukannya." Tiba-tiba saja orang itu ingin segera menyelesaikan pekerjaannya di arena itu. Karena itu maka wajahnya menjadi merah dan tatapan matanya menjadi liar. "Kalian harus segera mati, supaya aku segera dapat menangkap orang yang telah mencuri orang yang pingsan itu." Wonokerti tidak menyahut. Bersama kedua kawan-kawannya yang telah terluka, ia pun segera bersiap. Tetapi kini ia sudah berhasil mempengaruhi perasaan orang itu, sehingga ia akan selalu diganggu oleh kegelisahannya. Ternyata bahwa kedua kawan Wonokerti yang telah terluka itu pun mengerti maksudnya. Mereka harus bertahan sejauh-jauh yang dapat dilakukannya. Semakin lama orang berkumis itu akan menjadi semakin gelisah, sehingga pengamatannya atas dirinya sendiri pasti akan berkurang. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu pun telah terulang kembali. Tetapi meskipun orang berkumis itu menjadi gelisah, namun ia masih tetap garang. Bahkan sikap dan gerakannya menjadi semakin kasar, meskipun kadang-kadang tergesa-gesa dan kurang cermat. Wonokerti tidak lagi berusaha menyerang. Ia hanya sekedar bertahan dan mengganggu orang berkumis itu apabila ia sedang menyerang kawannya yang paling lemah, yang pundak, tangan, dan bahunya sudah terluka. Meskipun demikian, namun Wonokerti dan kedua kawannya benar-benar berada di dalam kesulitan. Mereka semakin terdesak dan kehilangan kesempatan. Sehingga pada suatu saat, orang berkumis itu berteriak, "Aku sudah tidak sabar lagi. Kalian memang harus mati sekarang di sini." Pedang orang berkumis itu pun kemudian berputar semakin cepat, menyambar-nyambar ke segala arah. Namun ia terkejut ketika tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata kepadanya, "Hei, jangan cemas. Dukun yang pingsan itu kini sedang diobati. Seseorang telah membawanya ke tempat Kiai Damar. Karena di sini tidak ada dukun yang lain selain dirinya sendiri, maka hanya Kiai Damarlah yang akan dapat menolongnya." Ternyata kata-kata Agung Sedayu telah menarik perhatian orang berkumis itu, sehingga ia tertegun sejenak. Ditatapnya wajah Agung Sedayu yang telah maju beberapa langkah mendekatinya. "Dari mana kau tahu?" bertanya orang berkumis itu. "Seseorang telah mengambilnya. Aku kira ia akan dibawa kepada Kiai Damar." "Ya, dari mana kau tahu?" Pertanyaan itu ternyata telah membingungkan Agung Sedayu, sehingga sekenanya saja ia menjawab, "Aku hanya menduga. Tetapi kenapa kau begitu bernafsu untuk mempertahankan orang yang pingsan itu? Seharusnya kau relakan saja orang itu, karena ia telah melukai pemimpinmu." "Tidak sekedar melukai. Luka yang sekecil ujung jarum pun akan berarti kematian." "Tetapi pemimpinmu masih belum mati." "Bohong!" Agung Sedayu menjadi ragu-ragu sejenak. Tanpa sesadarnya ia berpaling kepada gurunya. Ketika gurunya menganggukkan kepalanya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. "Baiklah,
Katanya kemudian kepada orang berkumis itu, "Kau akan dapat melihatnya sendiri." "Bohong, kau akan menjebak aku." "Tidak," jawab Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, pemimpin pengawas itu pun menjadi berdebar-debar. Ia sama sekali tidak mengerti maksud Agung Sedayu, tetapi percakapan yang sebagian didengarnya itu telah mendebarkan jantungnya. Karena itu, maka ia pun menekankan pedangnya kini di leher tawanannya sambil menyembunyikan pisau di bawah rerumputan. Setiap saat, ia siap menghunjamkan pedangnya ke leher tawanannya dan kemudian menggoreskan pisau itu apabila orang berkumis itu mendekatinya. Betapa lemah tubuhnya, tetapi ia pasti masih sanggup melemparkan pisau pada jarak yang sangat dekat dan melukainya. Sejenak kemudian, pemimpin pengawas itu malahan mendengar Agung Sedayu berkata lantang, "Menyibaklah, biarlah orang ini melihat bahwa pemimpinnya masih dan akan tetap hidup." Beberapa orang yang mengerumuni arena itu pun segera menyibak, dan apa yang dilihat oleh orang berkumis itu memang telah mengejutkannya. Pemimpin pengawas itu duduk di rerumputan sambil mengacukan pedang ke leher dukun yang pingsan itu. "Setan alas, siapakah yang telah berkhianat?" ia berteriak. Tetapi ketika ia melangkah mendekati mereka, Agung Sedayu berkata, "Jangan pergi ke sana, perkelahian ini masih belum selesai." Langkah orang berkumis itu terhenti. Sejenak ia memandang Agung Sedayu dengan sorot mata yang aneh. Sekali-sekali ia masih juga memandang Wonokerti dan kedua kawannya berganti-ganti. Dengan nada yang dalam ia menggeram, "Jadi maksudmu agar aku membunuh ketiga orang ini dahulu?" "Bukan begitu," jawab Agung Sedayu. "Sebaiknya kau tidak usah mengurus orang itu. Pemimpin pengawas itu telah berhasil menangkap orang yang melempar punggungnya dengan pisau, dan bahwa orang itu telah terikat di sana. Biarlah nanti Ki Gede Pemanahan atau putranya yang akan mengadili." Orang berkumis itu menjadi termangu-mangu sejenak. Ia menjadi bingung menghadapi keadaan yang tidak disangka-sangkanya. Banyak hal yang tiba-tiba saja harus dihadapinya. Hadirnya tiga orang ayah beranak itu sejak semula memang telah menimbulkan kecurigaan. Sehingga dengan segala macam usaha, bersama-sama dengan kawan-kawannya, ia telah berusaha mengusirnya. Tetapi kini justru ia dihadapkan pada keadaan yang tidak dimengertinya. Kenapa pemimpin pengawas itu dapat bertahan dari bisa racun yang sangat tajam, dan alangkah menjengkelkan sekali bahwa anak yang gemuk itu dapat mengalahkan kedua kawannya yang terdahulu, sehingga ia harus ikut bertindak hari ini bersama dukun yang justru telah tertangkap itu. Semuanya sama sekali tidak seperti yang direncanakan, karena perhitungannya tentang ayah dan kedua anak-anaknya itu meleset, dan kini ia harus berhadapan dengan mereka seorang diri. "Persetan!" orang itu menggeram di dalam hatinya. Ketiga pengawas itu sudah tidak berdaya. Anak ini kalau perlu harus dibinasakan lebih dahulu. Karena itu, maka orang berkumis itu kemudian berkata, "Siapa yang akan menghalangi aku? Aku akan mengambil orang yang terikat itu. Aku memerlukannya. Apakah yang akan kau lakukan? Itu urusanku." Tetapi ia telah membuat suatu kesalahan yang besar, dan adalah wajar sekali kalau dia diikat dan kemudian diserahkan kepada Ki Gede Pemanahan.
Orang berkumis itu berpikir sejenak, siapakah yang telah mengikat orang itu? Sudah pasti ada orang yang telah melakukannya, apalagi pemimpin pengawas itu masih juga belum mati meskipun punggungnya telah terkena racun. Dalam kebingungan itu terdengar suara Agung Sedayu. "Sudahlah, jangan berbuat sesuatu yang dapat menjeratmu sendiri. Lebih baik kau menyerah. Kami tidak akan membunuhmu seperti apabila kau yang menguasai kami. Kami adalah orang-orang yang mengerti tentang keharusan mempergunakan saluran-saluran tertentu untuk menjatuhkan hukuman. Meskipun kami dapat menguasai kau, meskipun dengan sewenang-wenang kami dapat memperlakukan apa saja atasmu, tetapi kami pun sadar bahwa itu tidak akan dibenarkan oleh Ki Gede Pemanahan dan putranya, Raden Sutowijoyo. Sehingga kami harus membawamu menghadap sesuai dengan keharusan yang berlaku." Sambil berpaling kepada para pengawas yang sudah terluka, ia bertanya, "Bukankah begitu?" "Kalau ia menyerah," sahut Wonokerti, "tetapi ia sudah melakukan perlawanan dan melukai kami. Meskipun demikian, kalau ia menyerah, ia akan mendapat kesempatan. Tetapi kalau ia melawan, kami akan membunuhnya beramai-ramai. Bahkan kami akan mempergunakan tenaga orang-orang yang ada di sini untuk menangkapnya, atau membunuhnya seperti rampokan macan di alun-alun." Orang berkumis itu menjadi tegang. "Karena itu, menyerahlah selagi masih ada kesempatan. Kau tidak mempunyai kawan lagi yang dapat membantumu, sedang kami ini mempunyai banyak sekali tenaga yang dapat berbuat sesuatu atasmu." Sejenak orang itu masih berdiam diri, namun tiba-tiba ia menggeram. "Ayo, siapa yang akan menangkap aku?" Bahkan kemudian ia berteriak, "Siapa? Siapa yang akan ikut campur di dalam perkelahian ini? Mari silakan." Sejenak kemudian orang berkumis itu mengajukan pedangnya kepada orang-orang yang mengerumuni arena itu. Mari siapa yang akan ikut mati di sini?" Tetapi orang-orang yang berdiri di sekitarnya itu pun berdesakan mundur. Mereka adalah petani-petani miskin yang mempertaruhkan waktunya dengan suatu harapan, membuka tanah baru untuk keluarga mereka. Mereka sama sekali tidak ingin melakukan apapun yang bersifat kekerasan, apalagi mempergunakan senjata. Mereka bukan orang-orang yang biasa berkelahi. Mereka hanya sekedar ingin membuka tanah pertanian baru. "Ayo, siapa?" Tidak seorang pun yang berani tetap berdiri di tempatnya. "Nah, lihat, mereka adalah kelinci-kelinci yang ketakutan melihat taring serigala. Ayo, jangan terlampau lama. Kita selesaikan persoalan kita. Kemudian aku akan menyelesaikan pemimpin pengawas yang dungu itu." Orang berkumis itu telah menjadi liar. Matanya menjadi merah dan nafasnya tersengal-sengal. Selangkah ia maju mendekati Wonokerti sambil berdesis, "Kaulah yang harus mati lebih dahulu." Agung Sedayu melihat suasana yang semakin berat bagi Wonokerti dan kawan-kawannya. Mereka pasti tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Luka-luka mereka pun perlu mendapat perawatan agar mereka tidak menjadi kehabisan darah. "Kau sudah terlampau lemah karena luka-luka itu," berkata Agung Sedayu kepada Wonokerti. "Beristirahatlah, rawatlah luka-lukamu agar darahnya berhenti mengalir." Wonokerti mengerutkan keningnya, tetapi ia harus mengakui bahwa tangannya memang sudah hampir tidak dapat bergerak lagi. Apalagi kawannya yang mengalami tekanan yang lebih berat, serta luka-lukanya pun lebih parah. Tetapi apakah ia dapat melepaskan tugasnya begitu saja?
Padahal ia tahu pasti bahwa orang itu cukup berbahaya. Bahkan agaknya ia memang telah bersepakat untuk membunuh pemimpinnya. Aku harus menangkapnya. Wonokerti menggeram. Atau aku harus beristirahat dan membiarkan ia membunuh aku, kawan-kawanku, serta pemimpin kami itu. Aku akan mencoba mencegahnya, desis Agung Sedayu. Wonokerti memandang Agung Sedayu sejenak. Anak itu tampaknya memang tidak bergurau, tetapi apakah ia mampu melawan orang berkumis itu seorang diri? Hei! Teriak orang berkumis itu. Jadi kaulah yang akan menggantikan ketiga pengawas ini, hei? Kau memang terlampau sombong. 3 orang bersenjata pedang tidak berhasil mengalahkan aku. Apa kau sangka karena adikmu yang gemuk itu mampu mengalahkan kedua cecurut itu, lalu kau pun dapat mengalahkan aku? Soalnya bukan kalah atau menang, tetapi kami yakin bahwa kami akan dapat menghentikan segala macam perbuatanmu yang telah mengguncangkan daerah ini. Persetan! Ia menggeram. Kalian memang ingin mati? Tentu tidak. Kami akan dapat berbuat banyak. Kalau aku tidak dapat menangkap kau sendiri, maka ketiga pengawas ini setelah beristirahat akan dapat membantuku. Juga adikku yang gemuk itu, dan mungkin 1-2 orang di antara para penonton ini pun bersedia membantu, meskipun hanya melempari kau dengan batu dari kejauhan. Gila! Gila! Ayo cepat mulai! Jangan banyak bicara lagi! Orang berkumis itu pun segera maju mendekati Agung Sedayu. Pedangnya yang tajam terayun-ayun mengerikan, sedang matanya yang merah menjadi semakin merah. Kau harus mati! Mati! Agung Sedayu memang merasa bahwa ia harus berhati-hati. Ia tidak dapat bergurau melawan orang ini, kecuali ia memang mempunyai ilmu yang cukup. Orang itu pun telah dilambari dengan kemarahan yang memuncak, sehingga dengan demikian maka ia harus benar-benar berhati-hati menghadapinya. Ketika orang itu melangkah semakin dekat, Agung Sedayu pun segera bersiaga. Orang-orang yang berdiri mengelilingi arena itu menjadi semakin tegang. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi pening, hampir pingsan. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun dengan demikian, mereka hari ini telah melupakan kerja mereka melanjutkan pembukaan hutan itu. Tetapi agaknya penyelesaian dari persoalan di arena ini akan menjadi landasan keadaan daerah ini untuk selanjutnya. Orang-orang itu mengerutkan keningnya ketika mereka melihat, seperti Swandaru, Agung Sedayu pun telah mengurai sesuatu di lambungnya. Sebuah cambuk panjang, seperti senjata anak yang gemuk itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.